Halo semuanya, kembali lagi di channel 11 Hardware bersama Mulia di sini. Kali ini kita kedatangan sebuah laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus ZenBook UX325. Nah, laptop ZenBook yang ada di sini sekarang bentuknya tipis dan ringan banget. Dan satu lagi nih, harganya nih. Menggoda banget deh pokoknya. Bayangin aja, laptop ZenBook harganya di bawah 15 juta rupiah. Jarang-jarang banget kan? Penasaran nggak sama performanya? Langsung aja ya. Asus baru saja merilis lini terbaru untuk varian ZenBook, yaitu ZenBook 13 UX325 dan ZenBook 14 UX425. Masing-masing memiliki dua SKU yang menggunakan Intel Core i5 dan Intel Core i7. Dan yang ada di studio kami ini adalah ZenBook UX325 yang pakai Intel Core i5 1035G1. Secara spesifikasi, laptop ini sudah menggunakan Intel Ice Lake generasi ke-10. Punya 8GB memori RAM dual channel, GPU-nya pakai Intel Iris Plus, layarnya pakai IPS 13,3 inci, Full HD 100% sRGB, terdapat Wi-Fi 6, Bluetooth 5, dan Windows 10 original. Dan ke semua fitur tersebut dapat kita tebus dengan harga di 14 jutaan saja. Harga segini termasuk menarik, karena jarang-jarang ada varian ZenBook yang pada awal rilis harganya berada di bawah 15 juta rupiah. Sebenarnya yang membuat harga dari ZenBook ini bisa menarik adalah karena laptop ini tidak dibekali oleh GPU dedicated. GPU dari laptop ini adalah GPU internal dari prosesornya, yaitu Intel Iris Plus. Nanti kita akan bahas mengenai performa dari GPU-nya ini, tapi sekarang kita akan bahas dulu mulai dari desainnya. ZenBook UX325 ini menggunakan desain yang baru, yaitu desain yang semakin tipis dan ringan. UX325 adalah penerus dari UX333 yang rilis tahun sebelumnya. Kalian bayangin aja, UX33 aja udah tipis banget. Nah, UX325 ini dibuat dengan form factor yang lebih tipis lagi. Ketebalan maksimal laptop ini hanya di 1,39 cm saja. Jauh lebih tipis dari Asus VivoBook S14 yang kemarin kita review. Bahkan, laptop ini juga lebih tipis dari ZenBook UX333. Untuk bobotnya ini juga cukup mengesankan. Laptop ini hanya punya bobot di 1,07 kg saja. Engsel dari laptop ini tuh enteng banget, sehingga mudah dibuka dengan satu tangan seperti ini. Kita masuk ke bagian layarnya. Nah, bagian layarnya ini nih yang kami suka banget nih. ZenBook UX325 ini punya bezel yang sangat tipis, yakni mencapai 88% screen to body ratio. Kualitas layarnya ini juga kualitas premium. Di sini Asus menggunakan panel dari Chimay yang punya color space di 100% sRGB dan punya maksimum brightness di 450 nits. Wah, gila sih ini. Layarnya ini benar-benar udah level profesional banget loh. Di bagian atasnya, ada webcam yang berguna banget buat kalian yang suka meeting di saat WFH begini. Nah, ini nih tampilan video dari kamera dari Asus ZenBook ini. Gimana teman-teman? Sekarang lagi suaranya ini lagi mau azan zuhur nih, jadi suara lingkungan sekitarnya ini sangat kedengaran sekali. Gimana menurut teman-teman tampilan dari hasil tangkapan videonya dan keadaan suaranya? Lalu terdapat sensor pemindai wajah yang terintegrasi dengan Windows Hello. Kita tinggal menghadapkan wajah ke layarnya dan langsung bisa login. Kalau wajah kita tidak menghadap layar, maka si sensornya ini sibuk mencari wajah kita. Kemudian, untuk keyboardnya ini punya travel distance yang agak dalam. Lebih dalam dari Asus VivoBook S14 yang kemarin kita coba. Untuk touchpad-nya juga enak dan presisi. Oh ya, touchpad-nya ini bisa berfungsi juga sebagai numpad. Kita tinggal menyentuh bagian di ujung kanan atasnya ini saja. Lanjut ke bagian bawahnya. Di sini terdapat dua buah speaker downfiring yang suaranya ini udah cukup oke. Hampir sama dengan speakernya Asus VivoBook S14, tapi volume suaranya di sini sedikit lebih keras. Lanjut ke bagian dalamnya. Sayang sekali, RAM pada laptop ini disolder, jadi kita tidak bisa upgrade RAM. Walau untungnya, RAM-nya di sini udah pakai konfigurasi dual channel. Ngomong-ngomong soal baterai pada laptop ini juga punya performa luar biasa. Baterainya bisa tahan sampai lebih dari 6 jam untuk pemakaian agak berat di brightness 75%. Namun, kalau teman-teman pakai mode battery savers dan set brightness-nya ke paling rendah, baterainya ini bisa tahan sampai belasan jam. Oke, sekarang kita uji performa dari laptop ini. Skor Cinebench R5
ke-15-nya mencapai hampir 600 CB. Namun, jika kita jalankan Cinebench-nya 7 kali berturut-turut, skornya ini turun ke kisaran 530-an CB. Dan ini adalah skor 3D Mark Firestrike-nya. Bisa kita lihat, GPU Intel Iris Plus pada laptop ini hanya bisa menyentuh skor di 1700 saja. Tentu, ini adalah performa yang sangat biasa-biasa saja. Sebagai contoh, GeForce MX 250 punya grafik skor lebih dari 2 kali lipatnya. Dan sayang sekali, karena GPU-nya ini adalah GPU internal, maka GPU-nya ini akan mengambil memori pada RAM. Dan maksimal video memori yang bisa kita ubah adalah hanya 64 megabit saja di BIOS. So, dengan kekuatan GPU yang serendah itu, tentu kita akan kesulitan menjalankan aplikasi produktif seperti editing di Adobe Premiere Pro. Apalagi di sini kita tidak bisa menggunakan CUDA Force ataupun OpenCL. Di aplikasi Blender pun juga tidak maksimal. Untuk mengerjakan proyek Barcelona Pavilion saja, laptop ini perlu waktu yang sangat lama untuk merendernya. Begitu juga di gaming. Di sini saya menggunakan game Pro Evolution Soccer 2020. Berikut adalah settingannya. Di sini saya hanya bisa menggunakan resolusi 720p. Settingan grafis low, VSync on, dan 30 fps. Memang bisa berjalan lancar. Tapi, di frame rate yang rendah ini tidak akan senyaman di mode 60 fps. Kesimpulannya, laptop ini adalah laptop yang sebenarnya punya potensi sangat-sangat bagus. Layarnya sudah pakai panel premium, form factor-nya tipis dan ringan, dan desainnya ini juga keren banget. Tapi sayang, GPU yang digunakan tidak begitu mengesankan. Sebenarnya, hal ini bisa diatasi jika laptop ini menyediakan opsi untuk update RAM, sehingga kita bisa mengubah video memori pada GPU-nya ini ke VRAM yang lebih besar. Namun sayang, jenis memori LPDDR4X adalah memori yang tertanam dalam motherboard sehingga memang tidak bisa kita upgrade. Laptop ini punya kualitas layar kelas profesional. Namun sayang, para profesional seperti video editor, arsip, ataupun 3D animator tidak dapat memaksimalkan potensi layarnya karena kinerja dari GPU-nya yang tidak maksimal. So, laptop ini mungkin akan cocok buat kalian yang memang adalah casual user, yang membutuhkan laptop super tipis untuk workload yang ringan saja, seperti office, browsing, ataupun entertainment. Kalian yang punya pekerjaan tidak bisa lepas dari laptop dan butuh laptop yang ringkas dan praktis, maka Asus ZenBook UX325 ini adalah jawabannya. Demikian video kita kali ini. Namun sekali lagi, video ini adalah opini dari kami pribadi, yang menentukan tentu adalah kalian sendiri. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Dah!